Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang kembali di channel Bang Tris. Channel yang akan membawakan cerita-cerita horor dan juga cerita-cerita menarik lainnya. Dan untuk malam hari ini ada sebuah cerita dari tulisannya Kak Dioseta. Dan untuk kisah yang akan diceritakan malam hari ini berjudul Banyu Abang, Petaka Tumbal Muara Sungai Berdarah. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like di video ini dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasi dan klik tombol subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru yang lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Air sungai itu pernah berwarna merah dengan jasad yang mengapung bersama aliran sungai. Dosa mereka memupuk dendam yang mendalam. Suara deru mesin truk tronton memecah keheningan malam, menggetarkan seluruh desa yang biasanya sunyi. Dalam sekejap, suasana berubah kacau dengan letusan senjata api yang ditembakkan ke udara, menciptakan kepanikan di setiap sudut desa. "Bukan, saya bukan bagian dari mereka," Martojo berteriak. Suaranya parau. Ia berusaha meyakinkan para serdadu yang mengepung desa. Dia bersikeras menolak dibawa pergi, meski orang-orang itu semakin mencengkramnya. "Semua nama sudah tercatat. Ikut kami." Serdadu-serdadu berpakaian seragam tegas memerintah, tak memberi celah untuk penolakan. Mereka meraih tangan Martojo, mengikatnya dan memaksa dia masuk ke dalam truk tronton bersama dengan orang-orang lainnya yang bernasib sama. Suwarni, istri Martojo, menangis terseduh. "Suami saya tidak terlibat. Kami hanya petani biasa." Namun, tangisannya tak dipedulikan. Dia tahu suaminya akan menghadapi sesuatu yang buruk, sesuatu yang mungkin tidak akan pernah kembali. Suwarni terjatuh di tanah, ditendang kasar oleh seorang tentara. "Suwarni!" Martojo tak kuasa melihat istrinya diperlakukan begitu keji. Hatinya hancur. "Diam!" salah seorang serdadu berseru dingin. "Jika kau terbukti bersalah, mereka juga akan menanggung dosamu." Truk tronton itu perlahan bergerak, meninggalkan desa yang kini kembali diliputi keheningan mencekam. Di dalamnya, Martojo terkurung bersama puluhan orang lain yang nasibnya tak jelas. Suwarni dengan hati yang hancur menitipkan anak-anaknya kepada seorang tetangga. Lalu ia mengambil sepeda suaminya, sepeda yang biasanya digunakan Martojo untuk pergi ke ladang. Kini menjadi kendaraan terakhir Suwarni memastikan nasib suaminya itu. Walau sulit untuk mengikuti kendaraan itu, Suwarni berhasil menemukan truk tronton itu berhenti di pinggir jalan menuju sebuah sungai. Ia mengikuti jalan setapak dan mendapati tentara dan orang-orang yang ditangkap sudah berdiri dengan tubuh terikat menghadap ke sungai di sebuah jembatan kayu yang besar. "Dia kawanmu?" tanya seorang komandan pada salah seorang yang juga diikat dan wajahnya sama sekali tidak Suwarni kenali. Iya." Dar! Suara letusan senapan api terdengar bersama bersarangnya peluru di belakang kepala orang itu. Saat itu juga tubuh tawanan itu ditendang hingga jatuh ke sungai. Hal itu terus berulang hingga komandan itu menunjuk ke arah Martojo. "Dia bagian dari kalian?" tanya komandan itu. Sebelum menjawab, Martojo lebih dulu berteriak. "Bukan, aku tidak mengenalnya. Suryono, pasti Suryono yang menyerahkan namaku untuk memfitnahku," teriak Martojo. "Diam, bukan kau yang berhak menjawab. Sekali lagi kutanya, dia bagian dari kalian?"
Iya. Orang itu menjawab dengan ragu dan menatap kasihan ke arah Martojo. Tapi saat ini ia lebih sayang terhadap nyawanya sendiri. Suwarni ingin berlari menghampiri Martojo. Saat itu Martojo sadar keberadaan Suwarni dan memberi isyarat untuk menjauh. Pergi, jaga dan bawa pergi anak-anak kita. Martojo berkata tanpa suara ke arah Suwarni. Suwarni menahan langkahnya saat mengingat anak-anak mereka. Ia pun menangis sejadi-jadinya saat melihat sendiri peluru bersarang di kepala suaminya hingga tubuh itu terjatuh terbawa aliran sungai yang deras. Sejenak, ia melihat satu wajah berdampingan di antara serdadu itu. Wajah dari orang penting di desa mereka. Suryono. Suwarni tak mengerti mengapa Suryono ada di antara orang-orang itu. Tapi Suwarni memilih untuk mengabaikan mereka dan berlari ke dalam hutan. Suwarni berlari dan terus berlari mengikuti aliran sungai itu. Ia mengikuti jasad suaminya itu dengan penuh air mata. Tapi jasad suaminya menghilang tertelan arus sungai yang deras. Di sisi sungai yang lain, Suwarni hanya bisa berdiri lemas menangisi suaminya itu. Suara letusan senjata api masih terus terdengar, disusul jasad yang mengapung mengikuti aliran sungai. Pagi itu, warga desa dikagetkan dengan jasad-jasad yang tersangkut di bantaran sungai desa. Air sungai berubah merah. Tangisan warga desa terdengar lirih dari mereka yang kehilangan anggota keluarganya. Suwarni yang tak menemukan jasad suaminya segera bergegas membereskan pakaiannya dan anak-anaknya. Namun saat hendak pergi dari rumah itu, ia dihadang oleh seseorang. Percuma saja, Suwarni. Kalian lari kemanapun pasti akan tertangkap. Dosa Martojo akan berdampak pada kalian. Tiba-tiba Suryono muncul di hadapan Suwarni dengan wajah yang terlihat cemas. Suwarni tahu dengan jelas wajah cemas itu hanya dibuat-buat. Kenapa, Thomas? Setidaknya saya berusaha daripada harus mati di sini. Lagi pula saya tahu suami saya tidak berdosa seperti yang dituduhkan. Balas Suwarni yang enggan menatap pria itu dan ingin bergegas pergi. Warni, ikut saya. Saya bisa menyelamatkanmu dari mereka. Tiba-tiba Suryono menggenggam tangan Suwarni. Suwarni terhenti. Ia melihat wajah Suryono dengan tatapan jijik. Tidak, balas Suwarni. Kamu tidak kasihan dengan anak-anakmu? Jika kau menjadi istriku, kau tak akan dianggap pengkhianat, ucap Suryono. Suwarni berhenti. Ia menatap kedua anaknya. Ia tak mampu membayangkan bagaimana jika kedua anaknya bernasib sama dengan ayahnya. Mata Suwarni pun berkaca-kaca. Demi kedua anaknya, ia pun terpaksa merelakan dirinya mengikuti Suryono sebagai tebusan atas keselamatan anak-anaknya. Walau begitu, ia tahu benar bahwa pria itu adalah biang kerok dari seseorang yang menyebabkan kematian seseorang yang ia cintai. Suwarni menyimpan dendam rapat-rapat dan berjanji pada dirinya untuk membalas dosa yang dilakukan Suryono dengan karma yang jauh lebih mengerikan. 5 tahun berlalu. Setelah menyingkirkan semua pesaingnya, bisnis Suryono berjalan dengan lancar. Tak hanya menguasai beberapa tanah yang diakui, dan ia memainkan bersama pejabat daerah. Suryono juga sukses mengembangkan pabrik tekstil rumahannya. Ini, kenakan. Malam ini kita akan bertemu dengan orang-orang penting. Suryono memberikan sebuah pakaian kebaya cantik pada Suwarni. Iya mas, Suwarni menurut. Saat ini hidup Suwarni terjamin sebagai istri Suryono. Awalnya Suryono memperlakukan Suwarni dan kedua anaknya dengan baik. Sampai akhirnya Suwarni melahirkan anak dari Suryono yang kini sudah berumur 3 tahun bernama Marni. Sejak kelahiran Marni, perlakuan Suryono terhadap kedua anak Suwarni
Narsih dan Surip berubah drastis. Ia tak segan-segan memukul dan mengunci mereka berdua di kamar jika tidak senang. Tapi Suwarni tak dapat berbuat apapun. Jika membela Narsih dan Surip, Suryono tak segan-segan melukai Suwarni dan semakin kejam pada Narsih dan Surip. Ia hanya terus berdoa agar Suryono mendapat karmanya. Suwarni adalah pakaian kebanggaan Suryono. Kecantikan dan bagaimana cara ia merebut Suwarni dari Martojo adalah kebanggaan baginya. Mengalahkan saingannya, mengambil istrinya sebagai tebusan adalah kemenangan yang besar baginya. Tapi setiap Suwarni mengikuti pertemuan Suryono, dendam Suwarni semakin tersulut. Bisnis kita berhasil karena Pak Suryono. Jika orang-orang itu tidak disingkirkan, mana mungkin kita bisa bersaing. Sekarang, seluruh desa sudah loyal terhadap Bapak. Mencalonkan menjadi kepala desa pun pasti akan mudah. Suwarni benar-benar jijik mendengarkan kata-kata orang-orang yang membanggakan dosanya itu. Ia tahu, memang benar yang tersisa di desanya hanyalah orang-orang yang takluk pada Suryono. Sedangkan yang lain sudah disingkirkan atau pergi dari desa, termasuk kerabat Suwarni. Setidaknya saat itu Suwarni memastikan kedua anaknya dari Martojo bisa hidup layak dan jauh dari ancaman. Ia berusaha diri menahan dendamnya demi kedua anaknya. Ia yakin Suryono akan dapat mendapat karmanya. Sampai ia dihadapkan pada suatu kejadian. Brak! Suara pintu terbuka dengan paksa. Suryono pulang di malam hari dengan membawa teman-temannya dalam keadaan mabuk. Saat itu Suwarni tengah pergi melayat kerabat kepala desa bersama ibu-ibu di desanya. "Buka saja pintu itu. Ada perempuan cantik untuk kalian," teriak Suryono. Ketika temannya yang sedang mabuk itu pun membuka paksa pintu itu dan mendapati Narsih dan Surip yang sedang meringkuk ketakutan. Melihat anak perempuan berumur belasan tahun itu, nafsu pun semakin menguasai mereka. "Keluar!" teriak pria yang mendobrak pintu itu menunjuk kepada Surip. "Enggak, jangan apa-apakan mbakku." Surip mencoba membela kakaknya. Bruk! Sebuah pukulan menghantam wajah Surip. Ia diseret keluar dan mereka melampiaskan kekesalan pada Surip. Jangan. Narsih benar-benar ketakutan. Ia tak tega melihat keadaan Surip, namun saat ini ia pun dalam bahaya. Pintu ditutup, 3 orang pria berada di kamar itu bersama Narsih yang tak berdaya. Suara tangisan dan teriakannya terdengar dari dalam. Narsih tak mampu melawan ketika orang-orang Suryono memperkosanya. Dosa mengerikan itu telah merenggut kesucian seorang anak yang tak mengerti apa-apa. Surip dibiarkan di luar rumah dengan pintu yang terkunci. Dalam keadaan babak belur, ia terus menggedor-gedor pintu, meneriaki nama kakaknya. Mbak Narsih, lepaskan Mbak Narsih," teriaknya dengan putus asa. Tak ada warga yang berani mendekat. Mereka tak mampu berurusan dengan murka Suryono. Saat Surwani pulang, ia melihat Surip menangis di depan pintu dengan putus asa. "Bu, Mbak Narsih, Bu," tangis Surip. Brak! Tanpa bertanya, Suwarni menggebrak pintu rumahnya. "Suryono, buka!" Tak butuh waktu lama, seseorang membukakan pintu itu. Mereka tertawa menikmati kenikmatan yang ia dapatkan dari seorang anak yang masih lugu itu. "Kau, apa yang kau lakukan?" umpat Suwarni. "Plak! Kau tak pantas berucap kasar kepadaku," balas Suryono pada Suwarni. Tamparan keras menghantam pipinya. "Apa yang kau lakukan pada mereka? Aku sudah menggadaikan diriku padamu sebagai tebusan untuk keselamatan mereka. Tapi apa yang kau lakukan?" teriak Suwarni. Plak! Suryono tak menjawab apapun. Ia hanya terus menampar dan menyiksa Suwarni tanpa belas kasihan.
Saat itu juga ia sadar bahwa ia tak akan berdaya menghadapi Suryono dan orang-orang itu. Ia pun memeluk Narsi erat-erat dan mengunci diri bersama Surip di kamar. Tangisan mereka bertiga pun menggema di malam itu. Namun Suryono tak peduli. Ia dan orang-orangnya pergi meninggalkan rumah dan kembali melanjutkan malam mereka. Akan ibu balas semua dosa yang mereka lakukan pada kalian. Karma yang ia dapatkan tidak akan mudah. Ini alamat eyang kalian. Pergi dan tinggallah di sana. Semua yang kalian bawa harusnya cukup untuk hidup selama beberapa tahun. Suwarni mengantarkan kedua anaknya ke terminal. Mereka menaiki bus menuju Ngawi, tempat eyangnya tinggal. "Terus ibu?" tanya Surip. "Ibu harus terus di sini, nak. Jika ibu pergi, Suryono pasti akan mencari kalian. Ibu akan menyusul." Narsi hanya diam. Trauma yang ia dapati di malam itu membuat dirinya benar-benar berubah. Menjadi jarang bicara hingga sulit berhadapan dengan orang lain. "Ibu janji?" Surip memastikan. Suwarni terlihat ragu, namun ia tak ingin membuatnya khawatir. "Ibu janji." Suwarni meneteskan air mata dan mengantarkan kepergian bis yang membawa kedua anaknya itu. Ia tak segera kembali ke rumah Suryono, melainkan pergi ke sebuah tempat yang sudah direncanakan untuk didatangi sejak lama. Sebuah rumah tua terlihat di tengah hutan. Nyala lampu minyak terlihat dari bangunan yang tak mungkin dijangkau oleh aliran listrik di masa itu. Ada seseorang yang telah menantinya, seolah tahu bahwa Suwarni akan datang menemuinya. "Mbah harus bantu saya, Mbah." Suwarni duduk bersimpu di hadapan seorang kakek tua, namun terlihat masih begitu tegap. Ia memanggilnya dengan nama Mbah Karso. "Kau memintaku menyantet Suryono? Walaupun aku ini dukun, aku masih tak bisa menghadapi pembalasan dari orang-orang di sekitarnya," balas Mbah Karso. "Bukan, Mbah. Saya ingin lebih dari itu." Suwarni membalas dengan tatapan yang datar. Dengan mudah Mbah Karso sudah membaca niat bulat dari Suwarni. Tapi belum sempat membalas, Suwarni sudah menyodorkan sebuah peti kayu dengan perhiasan emas yang begitu banyak. "Ini cukup untuk Mbah pergi setelah membantu saya. Mbah Karso tak perlu turun tangan sendiri. Semua ritual saya yang akan melakukan." Saat itu wajah Mbah Karso terlihat cemas. Ia menatap sedikit takut ke arah Suwarni. Harta yang ditawarkan dan niat dari Suwarni membuatnya tak mampu menolak permintaan itu. "Kamu siap menanggung dosa dan karma atas semua ini?" "Siap, Mbah." Mbah Karso memberikan sebuah kertas bertuliskan aksara kuno bersama goresan gambar bersama sosok makhluk. "Kenakan kain warna merah, temui sosok itu di hulu sungai. Rayulah hingga ia mau mengabulkan keinginanmu." "Siapa dia, Mbah?" Suwarni melihat goresan gambar sosok makhluk hitam dengan wujud yang tua. "Ki Rudrasono." Tak ada yang lebih kejam darinya. Seketika senyuman terukir di bibir Suwarni. Ia tak peduli lagi pada dosa dan merasa pada akhirnya menemukan cara untuk membalas kematian suaminya dan perbuatan Suryono pada kedua anaknya. Bahkan Mbah Karso sendiri merasa takut melihat senyuman itu. Suara gemercik air terdengar di tengah malam. Seorang perempuan seorang diri berdiri di hulu sungai, merendam setengah bagian tubuhnya hanya tertutup kain berwarna merah. Suara tangisan seorang anak kecil terdengar memecah keheningan. Tak ada rasa kasihan sedikit pun dari perempuan yang mengikat anak itu di pinggir sungai. "Sang ingkang piwang sulan, sang ingkang bekta ngasta petaka. Kulang rayu kalih kalian, sedaya hasratipun kula. Petaka kedah diantarkan, kalih kalian, napa-napa mawon dados gentos." Sebuah mantra dibacakan beriringan dengan suara gemercik air yang terdengar.
Hawa menusuk begitu dingin. Namun semua itu tak berarti dibandingkan rasa sakit perempuan itu yang sudah menumpuk. Cahaya bulan menerangi air. Samar-samar Suwarni melihat pantulan wajah air berubah menjadi sosok makhluk berwujud kakek tua dengan kulit dan wajahnya yang hitam. Rambutnya begitu panjang dengan janggut dan perangai yang menjijikan. Namun, dari benda-benda tua yang dikenakan tubuhnya, Suwarni dapat menilai bahwa dia adalah sosok yang ia cari, Ki Rudra Sono. Suwarni menatap ke arah aliran sungai. Dari jauh terlihat sosok itu menatap Suwarni, menunggu apa yang Suwarni lakukan. Saat itu, Suwarni tanpa ragu memainkan kain merah di tubuhnya dan menunjukkan keindahan tubuhnya itu pada makhluk itu. Sesekali ia berputar sambil melempar senyum dan memainkan bagian pribadinya. Ki Rudrasono tersenyum menatap keindahan tubuh Suwarni. Ia pun mendekat dan malam itu ikatan perjanjian terjalin antara Suwarni dan makhluk itu melalui persetubuhan. Sakit, menjijikan, tapi Suwarni terus tertawa. Dalam keadaan itu, ia membayangkan bagaimana penderitaan yang akan dialami oleh orang-orang yang menyakitinya dan orang-orang yang ia sayangi. Setelah memuaskan hasratnya, makhluk itu menghilang. Hanya tinggal hal terakhir yang dibutuhkan untuk menunaikan dendam Suwarni. Di aliran sungai itu, Suwarni membawa Marni yang masih berumur 3 tahun ke tengah sungai. Anak itu terus menangis, namun terus berusaha mencari ketenangan dari ibunya itu. "Ibu, takut dingin." Suara lirih anak perempuan terus terdengar di telinga Suwarni. Namun perempuan itu tidak peduli. Anak yang ia lahirkan sendiri ia tenggelamkan di aliran sungai itu. Saat jantungnya berhenti berdetak, Suwarni menggoreskan pisau, memotong nadi Marni hingga darahnya mengalir di sungai yang menjadi jantung perairan desa pada saat itu. Anak itu pun mati dengan mengenaskan, menjadi perantara kutukan seorang ibu yang telah dibutakan oleh dendam. "Bu, kok air sungainya merah?" Seorang anak kecil yang menemani ibunya mencuci baju menunjuk begitu saja aliran sungai di depannya. "Merah? Merah? Enggak kok, Nduk. Air sungai kita kan jernih." Balas ibunya yang melihat memang aliran air di hadapannya mengalir dengan jernih. Tapi anak itu masih ngotot, mengatakan air itu berwarna merah. Sang ibu pun tidak terlalu menggubris ucapan anaknya, tanpa tahu bahwa perkataan sang anak itu menjadi awal petaka yang menimpa mereka. Tok 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 tok. Suara kentongan terdengar dari rumah kepala desa. Sinyal Rojopati menandakan ada seorang lagi yang meninggal di desa itu. "Pak Suryono, ada lagi yang meninggal di desa, Pak." Seorang pelayan mencoba menyampaikan kabar yang ia dapati dari warga desa. "Prang, berisik. Aku tak peduli. Terserah siapapun yang mati, aku tak peduli. Sampai Suwarni dan Marni ditemukan," teriak Suryono sambil melempar gelas berisi air minuman kerasnya. Suryono tak menyadari apa yang tengah terjadi di desanya. Berita tersebut menandakan sudah ada 3 orang yang mati di desanya dengan cara yang aneh. "Pak Kades, ternak saya mati lagi. Bagaimana ini, Pak?" "Iya, Pak. Tanah saya tidak bisa ditanami apa-apa. Ini apa yang terjadi toh, Pak?" Tak hanya soal kematian, namun desa pun mulai kebingungan dengan ladang mereka yang rusak hingga ternak mereka yang sakit-sakitan dan mati. "Mungkin cuaca sedang tidak baik, Pak. Kita prihatin dulu sambil mencari jalan keluarnya." Pak Kades hanya bisa berusaha menenangkan warganya tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Suatu ketika, salah seorang anak buah Suryono sedang beristirahat di pinggir pasar desa. Ia menikmati hasil kerjanya sambil memungut biaya sewa lahan mereka di pasar. Ia mengambil 1 kendi air untuk diminum. Namun, saat diminum air itu tiba-tiba ia melihat sosok Suwarni yang mengenakan pakaian kebaya hitam
menatapnya dari jauh. Ibu Suwarni? Suwarni hanya tersenyum, dan seketika mulut orang itu merasa ada yang aneh. Air yang diminumnya mengeluarkan rasa yang menjijikan, hingga ia pun memuntahkannya. Air apa ini? Teriaknya sambil mendapati air yang ia minum berwarna merah. Ia ingin protes pada yang menyediakan kendi itu, tapi sebelum itu terjadi, ia merasakan sakit di beberapa bagian kulitnya. Saat itu, tiba-tiba bagian kulitnya menunjukkan bisul-bisul yang menjijikan. Tolong, apa ini? Teriak orang itu. Saat itu warga berbondong-bondong menghampirinya. Mereka mencoba memeriksa keadaan orang itu. Namun orang itu hanya merintih, semakin lemah. Tubuhnya dipenuhi bisul hingga tak ada warga yang berani menyentuhnya. Panggil mantri desa, panggil Pak Kades. Setiap orang berteriak meminta memanggil pertolongan. Namun tak satu pun dari mereka yang bergerak. Mereka hanya menatap orang itu dengan jijik, hingga tiba-tiba orang itu tak bernafas, tak mampu menahan rasa sakitnya. Suasana desa tiba-tiba berubah mencekam. Banyak yang mengaku melihat sosok Suwarni dengan penampilan yang aneh. Wajahnya terlihat pucat dengan pakaian kebaya yang sudah lusuh. Suatu malam, Suryono baru saja menyelesaikan pekerjaannya di pabrik tekstilnya. Ia ingin melepaskan lelahnya dengan mandi sejenak. Sejak masuk ke kamar mandi, Suryono sudah merasakan perasaan yang janggal. Namun ia tak pernah khawatir apapun atau takut dengan apapun. Di tengah mandinya, tiba-tiba ia mendengar suara seseorang yang menggumamkan sebuah tembang. "Siapa itu?" teriak Suryono. Namun tak ada jawaban. Suara itu terdengar sayup-sayup, seolah jauh dan mendekat. Suryono mencoba untuk tidak menghiraukannya, namun saat ia melihat ke bak untuk mengambil air, pantulan wajah Suwarni terlihat di sana. Ia pun menoleh ke segala arah mencari keberadaan Suwarni, tapi tak ada siapapun di sana. Suara tembang Suwarni terus terdengar, dan saat itu tiba-tiba air yang digunakan Suryono untuk mandi berubah menjadi merah. Bau yang menyengat tercium dari air yang membasahi tubuhnya. "Apa-apaan ini? Bau busuk apa ini?" teriak Suryono. Di tengah kebingungannya, samar-samar ia melihat bayangan yang melintas di celah bawah pintu kamar mandinya. "Bau. Kejam sekali kau, Suryono. Itu adalah bau dari jasad Marni, anakmu. Hahaha." Suryono mengenal suara itu. Ia pun bergegas membuka pintu itu dan mencari sosok yang menertawakan itu. "Suwarni, berani-beraninya kau," teriaknya. Ia keluar dari kamar mandi, namun ia tak menemukan sosok bayangan yang ia lihat tadi. Suara tembang pun tak lagi terdengar. Saat itulah Suryono merasakan perasaan yang aneh di tubuhnya. Sedikit demi sedikit kulitnya melepuh, bisul muncul dan menimbulkan rasa sakit yang amat sangat. "Ini belum selesai, Suryono. Tebusan atas dosa-dosamu akan jauh lebih menyakitkan dari ini." Suara bisikan Suwarni terdengar di telinga Suryono. Saat itulah Suryono baru merasakan ketakutan yang sebenarnya. Dokter, sakit dok." Suryono terus merintih saat seorang dokter memeriksanya. Namun dokter itu hanya menggeleng, merasa tak mengerti dengan apa yang terjadi. "Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Pak Suryono bisa seperti ini?" tanya dokter itu pada Pak Menteri yang mendampingi Suryono. "Tidak tahu dok, kami benar-benar tidak tahu. Apa dokter bisa menolong Pak Suryono dan warga desa yang lain?" "Saya akan membawa sampel darahnya. Saya belum mengerti ini racun atau penyakit. Untuk sekarang, saya hanya bisa memberikan obat penahan rasa sakit," balas sang dokter. "Dok, jangan pergi dok. Tolong saya dok." Suryono mencoba menahan dokter itu, tapi ia terjatuh. Kakinya sekarang begitu lemah. Sakit yang dia idap menggerogoti tubuhnya sedikit demi sedikit.
Setelah kepergian dokter itu, tak ada lagi yang menemani Suryono. Bau yang tercium dari kulitnya hingga rasa jijik akan keadaannya saat ini membuat orang-orang hingga anak buahnya memilih untuk menjauh. Hujan turun dengan deras. Suara rintihan Suryono terus terdengar dari kamarnya. Samar-samar ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Siapa? Suryono mencoba memastikan seseorang yang masih di rumahnya itu. Kriet. Suara pintu kamar yang terbuka menyatu bersama suara hujan yang mengguyur dengan deras. Seseorang muncul di sana dengan rambut yang berantakan dan pakaian kebaya yang lusuh. "Bagaimana rasanya, Mas?" ucap perempuan itu. "Suwarni. Kau Suwarni?" Suryono mengenali suara istrinya itu. Alih-alih menjawab, Suwarni justru melempar sebuah benda yang berbau busuk. Bruk. Suryono yang sudah kesulitan untuk berjalan hanya mampu menoleh dan melihat apa yang di hadapannya. Kepala bapak. Suryono melihat kepala ayahnya menggelinding begitu saja di dekatnya. Ia mendapati wajah ayahnya itu bernasib sama dengan dirinya. Bekas bisul dan luka melepuh terlihat di kepala yang sudah terpisah dari badannya itu. Kenapa kau lakukan ini, Suwarni?" "Aku sudah begitu baik padamu," teriak Suryono. "Baik? Bagaimana jika kita hitung semua dosa-dosamu?" ucap Suwarni yang berjalan ke arah jendela dan menatap keluar. "Kau lupa akan apa yang kau lakukan pada Martojo, suamiku?" "Aku tidak tahu, Suwarni. Aku benar-benar tidak tahu. Aku hanya mencoba melindungi kalian." "Dusta!" teriak Suwarni. Air mata Suwarni menetes mengingat bagaimana kematian suaminya itu. "Aku berlari dan terus berlari. Dengan mata kepalaku sendiri, aku melihat kau ada di sana bersama tentara-tentara itu. Dan kau tertawa saat melihat Martojo dibunuh," teriak Suwarni. "Aku beralih mengikuti aliran sungai, berusaha menyelamatkan setidaknya jasad suamiku. Dan malam itu, aku bersumpah untuk membalaskan semuanya." Suryono mulai menangis. Ia mulai merasa menyesal atas apa yang ia lakukan. "Ampuni aku, Suwarni. Ampun. Ampun. Bukankah Narsi juga mengatakan hal yang sama saat teman-temanmu memperkosanya? Apa kau melepaskannya?" teriak Suwarni. Suryono semakin menangis, merasakan rasa takut dari sosok perempuan yang pernah menjadi istrinya. Ia tahu dengan sangat Suwarni bukan lagi perempuan yang ia kenal. Kau dan warga desa yang bersekutu denganmu akan merasakan semuanya. Kalian akan mendapatkan balasan atas dosa-dosa yang kalian berbuat. Saat itu, bayang-bayang hitam terlihat di langit-langit kamar Suryono. Ampun Suwarni. Aku akan melakukan apapun." Suwarni berhenti sejenak di pintu kamar Suryono. Ia menoleh ke belakang dengan senyuman sinis. "Nikmatilah. Kekasihku yang barulah yang akan membuat perhitungan denganmu. Setiap rasa sakit yang kau rasakan adalah karma atas dosa-dosamu." Sesudah ucapan itu terucap, tetesan air berwarna merah jatuh dari langit-langit kamar. Sosok makhluk tua bertubuh hitam dan berpenampilan yang menjijikan menampakkan dirinya di langit-langit kamar itu. Ia jatuh tepat di atas tubuh lemah Suryono dan menjilati kulit-kulit Suryono yang melepuh. "Ah, sakit. Hentikan. Hentikan!" teriak Suryono terus terdengar sepanjang malam. Warga menyadarinya, namun tak ada yang berani mendekat ke rumah itu. Mereka mengaku melihat sosok perempuan berkebaya hitam dengan wajah yang pucat berdiri di tengah hujan, seolah tak akan membiarkan siapapun masuk ke rumah itu. Ia menuntut tebusan dosa yang Suryono lakukan padanya. Keesokan paginya,
Suryono ditemukan tak bernyawa bersama kepala ayahnya. Tak ada satupun anggota keluarga mereka yang hidup, baik di rumah itu maupun di rumah orang tuanya. Mereka semuanya mati dengan tubuh yang basah. Kematian Suryono membawa kepanikan warga desa. Wabah tak kunjung berhenti hingga semakin banyak tanah yang tandus dan rumah-rumah yang ditinggalkan warga. Mereka yang memiliki modal untuk pergi memilih untuk meninggalkan desa. Namun, mereka yang tak memiliki apapun hanya bisa pasrah menerima keadaan di sana. Sudah menjadi perbincangan bahwa sosok Suwarni sesekali terlihat di desa. Sosoknya begitu ditakuti, hingga ada yang mengatakan bahwa saat ada yang melihat sosok Suwarni, tak lama lagi akan ada kematian di desa itu. Warga desa yang bersekongkol dengan Suryono benar-benar takut pada Suwarni, yang membawa dendam atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Selama lebih dari 2 tahun, warga desa terus berjuang. Mereka mencoba bertahan, mengandalkan bahan pangan dari desa tetangga, bercocok tanam, bahkan berternak. Namun semua itu sia-sia, tak ada satupun yang berhasil. Desa yang dulu dikenal karena pabrik sederhananya dan pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan, kini berubah menjadi desa mati, sunyi dan penuh derita. Mereka sudah mencoba berbagai cara, melakukan ruatan, memanggil orang pintar, hingga melarung sesaji sebagai tebusan dosa atas desa mereka yang pernah lakukan. Namun semua itu tak ada hasilnya. Suatu ketika, warga desa melihat ada beberapa orang yang mendatangi desa itu. Samar-samar mereka mengenal wajah-wajah yang datang dengan wajah yang cemas itu. Narsih? Surip? Pak Kades berbisik sambil melangkah mendekati mereka. Dia mengenali kedua sosok itu yang datang bersama Eyang Warto, kakek mereka, untuk kembali ke desa. Iya Pak, kami kangen sama ibu. Ibu tidak kunjung menyusul ke Ngawi, jadi saya mengajak Eyang menemani kami menjemput ibu, jawab Surip. Pak Kades terdiam sejenak. Wajahnya mendadak bias. Bagaimana dia harus menjelaskan apa yang telah terjadi di desa ini? Sementara itu, Narsi dan Surip tampak bingung melihat desa yang dulu mereka kenal kini berubah menjadi bayang-bayang suram dari masa lalunya itu, seperti desa mati. Kita ngobrol di rumah saja ya, ajak Pak Kades. Eyang Warto yang menyadari keanehan di desa itu pun setuju untuk mendengar cerita Pak Kades di rumahnya. Dan betapa kagetnya mereka saat mendengar cerita dari warga desa bahwa Suwarni lah yang menyebabkan malapetaka di desa itu. Ibu, apa yang sebenarnya ibu lakukan? Narsi gemetar mendengar cerita itu. Ia mengkhawatirkan apa yang terjadi pada ibunya saat ini. Surip yang tidak percaya dengan cerita itu tertampar saat melihat rumah Suryono, tempat mereka tinggal dulu, kini terbengkalai. Seolah tak ada seorang pun yang berani masuk dan mendekat. Warga desa percaya bahwa rumah itu dikutuk oleh Suwarni. Narsi dan Surip tak peduli dengan tanggapan itu. Ia memasuki rumah itu dan memasuki ruangannya satu persatu. Narsi menitikkan air mata saat melihat kamar di mana ia pernah diperkosa oleh orang-orang Suryono, ayah angkatnya itu. Eyang Warto hanya mengelus pundak Narsi, mencoba menenangkannya. Luka itu memang tak akan pernah sembuh, tapi setidaknya waktu akan mengikis sedikit demi sedikit hingga Narsi memulai hidupnya yang baru. Saat mendatangi kamar mandi, mereka melihat air yang keluar dari pancuran berwarna merah. Sejak kapan air di desa ini berwarna merah, Pak? Tanya Surip pada Pak Kades. Merah? Airnya bening kok, jawab Pak Kades yang memang melihat air mengalir itu berwarna bening. Narsi dan Surip saling berpandangan. Mereka melihat hal yang sama dan menyadari ada yang tak beres dengan air di desa itu. Mereka yang awalnya ingin mencuci wajahnya dengan air itu pun menahan dirinya. Saat itu senja pun datang. Surip dan Narsi masih belum menyerah untuk menemukan ibunya.
Mereka menyusuri desa dan menyapa beberapa warga, tapi sama sekali tak ada petunjuk mengenai Suwarni di desa. "Apa air di sungai juga berwarna merah, Mbak?" tanya Surip kepada kakaknya. Jangan main-main ke sungai. Udah hampir malam, bahaya," tolak Eyang Warto. "Enggak, Mbah. Siapa tahu air di sungai desa masih bening. Paling enggak kita bisa cuci muka dan ngisi perbekalan air," balas Narsi yang sepakat mencari alasan dengan Surip. "Air merah gimana, Tondo? Di desa juga airnya bening." Surip dan Narsi tetap bersikeras untuk mendatangi sungai. Selain membutuhkan air yang bersih, menurut penglihatan mereka, mereka juga mendapat firasat untuk datang ke sungai. Takut cucu-cucunya kecewa, Eyang Warto pun menemani Narsi dan Surip menuju ke sungai. Saat itu, Eyang Warto melihat sungai hanya seperti sungai biasa pada umumnya. Tapi Narsi dan Surip terlihat ketakutan dengan wajah yang pucat. "Mbak, itu apa?" Surip mendekat ke Eyang dan kakak perempuannya itu. Enggak tahu, Dek." Suara rintihan terdengar di telinga Narsi dan Surip. Di sungai itu, mereka melihat begitu banyak makhluk bergelimpangan, merintih kesakitan. Mereka tahu dengan jelas bahwa makhluk itu bukanlah manusia. Apa? Apa yang kalian lihat?" Eyang Warto cemas. "Orang-orang, Eyang. Mereka kesakitan, seolah ada yang menyiksa mereka di pinggir sungai itu," jelas Surip. Bukan. Seharusnya kita kenal wajah mereka. Itu warga desa yang katanya tadi sudah meninggal." Narsi menyadari sosok-sosok yang mereka lihat di sungai yang mengalirkan air berwarna merah itu. Pemandangan itu benar-benar mengerikan di mata mereka. Namun, saat itulah Narsi sadar bahwa orang-orang itu adalah orang-orang yang pernah menyakiti dirinya dan ibunya. Ia merasa bahwa benar ada hubungannya antara ibu dan semua kejadian ini. "Narsi, Surip, kalian mau kemana?" Mereka pun menapaki jalan setapak itu dan mendekat ke sungai yang terlihat mengerikan di mata mereka. Semakin dekat, mereka semakin bisa memastikan wajah-wajah rusak dari roh warga desa yang dikutuk itu. "Ibu," Narsi dengan polosnya mencoba memanggil ibunya. "Ibu, ini Surip sama Mbak Narsi," teriak Surip yang menyatu dengan suara aliran sungai. Tak ada yang membalas panggilan mereka. Namun mereka tak menyerah dan terus memanggil. Sayangnya, tetap saja tak ada jawaban apapun dari tempat mengerikan itu. Sudah nak, kita pulang sekarang," ajak Eyang Warto yang benar-benar khawatir dengan kesedihan kedua cucunya. Sebelum meninggalkan sungai, Narsi kembali berpaling dan menatap ke arah sungai. "Ibu, sudah ya Bu. Narsi sudah memaafkan mereka. Narsi dan Surip ingin berusaha untuk bahagia. Sudahi dendam ibu ya. Ampuni warga desa," ucap Narsi. Surip tahu ibu orang baik. Surip ingin sampai besar mengenal ibu sebagai orang baik, tambah Surip. Seusai mengucapkan kalimat itu, dengan menitikan air mata, mereka pun pergi meninggalkan sungai. Dalam keadaan setengah percaya dengan apa yang dilihat Narsi dan Surip, Eyang Warto juga berbalik ke arah sungai sejenak. "Gusti Maha Pengampun, Dok. Eling." Mereka pun pergi meninggalkan sungai itu. Eyang memutuskan membawa Narsi dan Surip pulang malam itu juga. Setelah melihat keadaan desa yang mengkhawatirkan itu, sepanjang perjalanan Narsi dan Surip hanya melamun. Mereka kecewa tak bisa bertemu dengan ibunya kembali. Pagi setelah kepulangan Narsi dan Surip, sebuah keajaiban terjadi. Salah seorang warga yang sebelumnya terbaring lemah karena penyakit tiba-tiba sembuh. Kabar ini menyebar cepat, membawa harapan baru. Perlahan tapi pasti, tanah desa yang selama ini tandus mulai subur kembali. Desa yang sebelumnya diliputi suasana suram dan kematian
kini seperti mendapatkan kehidupan baru. Sosok Suwarni tak pernah lagi menampakkan diri. Wabah penyakit yang dulu menghantui desa tak lagi datang, dan peternakan yang mati suri mulai beroperasi seperti sedia kala. Tak ada satupun yang bisa menjelaskan dengan pasti apa yang telah terjadi. Namun satu hal yang mereka tahu, kutukan itu telah hilang dan desa mereka kembali hidup. Warga desa hanya bisa bersyukur meski misteri yang melingkupi mereka masih menyisakan pertanyaan di benak. Sebagian warga menganggap bahwa kedatangan Narsi dan Surip yang menenangkan Suwarni. Mereka percaya bahwa hanya kedua anaknya itulah yang bisa meluluhkan dendam Suwarni dari dosa-dosa yang Suryono dan warga desa lakukan. Suara gemercik air menyambut kedatangan Mbah Karso saat ia hendak membasuh tubuhnya di sungai. Pagi itu terasa damai di dekat lereng gunung, tempat ia tinggal di gubuk sederhana yang ia bangun sendiri. Ia menikmati ketenangan pagi yang biasa, hingga tiba-tiba air sungai di hadapannya berubah menjadi merah darah. Suaranya tak lagi menenangkan. Ada bisikan lirih, teriakan kesakitan yang mengalir bersama arus. Mbah Karso tertegun. Hatinya diliputi ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Ia buru-buru keluar dari sungai, tubuhnya gemetar. Namun saat ia menatap air kembali, segalanya tampak normal. Tak ada darah, tak ada suara, hanya air sungai yang jernih mengalir seperti biasa. Mbah Karso kebingungan. Tangannya meraba jimat yang digantung di lehernya, berharap ada perlindungan. Namun penglihatan mengerikan itu tak juga pergi dari pikirannya. Beberapa saat kemudian, ia melihat sesuatu mengapung di kejauhan. Terbawa arus, benda itu semakin mendekat dan hatinya terasa dingin saat menyadari apa yang dilihatnya. Jasad manusia, itu Suwarni. Tubuhnya yang membusuk hanyut di sungai, dipenuhi dengan luka dan bisul, membuat Mbah Karso hampir tak mengenalnya. Namun ia tahu betul siapa itu Suwarni, perempuan malang yang mengakhiri perjanjian dengan Ki Rudrasono, seolah semua penyakit di tubuhnya itu adalah tebusan dosa yang ia lakukan. Jadi, kau memilih mengakhirinya dengan cara ini, Nduk, gumamnya lirih. Matanya tak lepas dari jasad yang hanyut, meninggalkan jejak kematian. Merasa tak aman, Mbah Karso segera bergegas meninggalkan sungai. Namun firasat buruk tiba-tiba menyergap. Ada sesuatu yang mengawasi dari kejauhan. Perlahan ia menoleh ke belakang. Wajahnya seketika pucat. Di seberang sungai berdiri sosok mengerikan, makhluk bertubuh hitam legam dengan kulit melepuh dan menjijikan. Mata makhluk itu menatap tajam, penuh amarah. Ki Rudrasono. Sosok itu menunggu Mbah Karso mempertanggungjawabkan dosa-dosanya. Dosa seorang dukun yang telah menyesatkan banyak orang melalui perjanjian terkutuk ini. Tamat. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang cerita ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.